Sekarang tanah di alam itu, ya, itu sangat bervariasi, ya, kondisi kepadatannya maupun kerapatannya. Nah, untuk bisa menggunakan tanah tersebut sebagai tempat dudukan atau tempat kedudukan dari suatu konstruksi, maka kita harus memperhatikan, ya, apakah tanah tersebut cukup atau kemampuannya cukup untuk menerima beban di atas. Salah satunya adalah hal daya dukung. Nah, sudah dibuktikan dari sejak awal, ya, bahwa semakin padat tanah tersebut, daya dukungnya semakin tinggi. Itu secara berkorelasi secara secara linier, ya. Semakin padat semakin tinggi ininya. Nah, sekarang ada usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk kepadatan tersebut. Dan muncullah sub CPMK ini, ya. Nah, CPMK ini, ya, saya ambil, ya, sesuai dengan RPS ini, saya mengambilnya dari buku Braja Emdas itu, ya. Braja Emdas mengenai Advanced Soil Mechanics. Jadi buku Braja Emdas. Saya tunjukkan bukunya. Jadi bukunya ini, ya. Jadi kalau Anda lihat isinya, ya, sudah sangat terstruktur, ya, sesuai dengan RPS. Saya mengambilnya dari sini, ya. RPS kita dibuat dari sini, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, jadi kalau saya tunjukkan dari awal buku ini dan tentang mata kuliah yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa pertama kita belajar ini soil agregat atau fase tanah kemarin, ya. Kemudian kita belajar Atterberg limit dan plastisitasnya. Kemudian kita belajar klasifikasi, ya. Jadi 3 pertemuan di depan itu sama dengan bab 1 di buku ini. Ya. Jadi kalau Anda lihat, ya, ukuran, ya. Kita pakai ada USDA, ada banyak sekali, ya. Tapi yang saya pilih kemarin ASTO dan USCS, ya. Kemudian clay mineral sudah disinggung juga, ada octahedra, ada tetrahedra, ya. Jadi gambar di slide saya kemarin itu saya ambil dari sini, ya. Kemudian termasuk beberapa foto-foto tentang lembar-lembar dari kaolinit dan lembar-lembar dari monmorillonit, ya. Sudah juga saya tunjukkan kepada Anda semua. Saya mengambilnya dari buku ini, ya. Kemudian jenis mineral, ya, juga dari sini, ya. Saya sering menyebut ada cation exchange capacity yang menyebabkan tanah itu bisa menerima air bisa 4 kali atau mungkin sampai 10 kali dari berat sendirinya. Kemudian keberadaan air itu saya sebut sebagai diffusi double layer, ya. Ini diffusi double layer. Jadi semua ada di sini. Kalau Anda baca buku itu, ini Anda sama seperti belajar di kuliah pertemuan 1 dan 2. Ya, ini terus. Kemudian saya masuk setelah itu ke ini masih soal ion-ion tadi, ya. Ini saya lewatkan. Terus kita masuk ke Atterberg limit atau konsistensi kemarin sudah juga, ya. Di sini ada liquid limit, ada plastic limit, ada sedikit limit, kemudian ada kondisi liquid, ya, kemudian ada kondisi plastis, kondisi semi solid dan solid, ya. Kemudian hubungannya dengan keberadaan air, ya. Ini alat sudah saya tunjukkan juga minggu lalu. Juga gambar ini juga saya ambil dari sini. Terus sampai kemarin ada liquid limit, kemudian ada plastic limit, kemudian ada shrinkage limit, seterusnya. PI sama dengan LL minus PL sudah juga lalu. Kemudian ada indeks kecairan atau liquidity index. Kemudian ada activity atau aktivitas, ya, masing-masing mineral lempung ini dia. Jadi saya harap Anda punya buku ini, ya. Saya dapatkan dari internet, saya download dengan mudah, ya, bisa dipelajari. Kemudian grain size distribution juga sudah, ya.
ya, yang kita melakukan analisa saringan, ini nomor saringan, ini diameter butiran yang akan mampu lewat di saringan tersebut. Kemudian ini kita juga sudah tampilkan ini ya dengan apa namanya hubungan antara butiran, ya diameter butiran dengan persen lolos atau persen finer, ya grafiknya harus dalam semilog, ini adalah linear, ya, dan ini dalam skala apa namanya logaritma ya. Kemudian CU sudah bicara CU, sudah bicara CC. Kemudian ini juga sudah ya fase-fase ini. Jadi fase berat, kemudian fase volume dan serta hubungannya. Bar ini juga sudah saya pernah tampilkan kepada Anda semua. Lalu ada hubungan antara volume volume, kemudian ada hubungan berat dan volume ya, ada semua di sini termasuk beberapa contoh-contoh ya yang saya berikan Anda tugas kemarin juga ambilnya dari buku ini. Ya, di besarannya seperti ini, diambil dari buku ini semua sehingga rumus-rumus ini Anda bisa lihat di buku ini. Ya. Jadi saya sudah tunjukkan kepada Anda ya, ini contoh yang kemarin ya. Beratnya sekian, ininya sekian, ini jawabannya ada di sini. Silahkan cek ya. Kemudian kita kemarin ngomong relative density juga sudah bicara apa namanya kondisi E maksimum, E minimum, kemudian E yang menjadi rujukan kondisi di lapangan atau natural state di sini ya, keadaan inisialnya, keadaan mula-mula di lapangan. Nah, ini juga sudah. Kemudian dari sini ya kita sudah ke klasifikasi juga sudah ya, termasuk apa namanya ini pakai USCS ya, jadi Unified System. Kemudian ada ASTO. Nah ini kriteria-kriterianya. Jadi nama huruf depan dan huruf belakangnya menentukan apa. Saya kalau Anda baca di sini semua, nah ini juga sudah saya contohkan ya, liquid limit, hubungan liquid ini dengan plasticity index untuk menentukan jenis tanah. Ya. Kemudian ASTO, ya semua di sini. Kita harus mulai membaca. Kita masuk sekarang ke compaction, pemadatan sesuai dengan RPS. Kemudian ada satu buku lagi ya yang biasa saya gunakan sebagai reference. Jadi Soil Mechanics and Foundation punyanya Budu ya. Budu. Ini juga persis isinya ya, tentunya buku Mektan itu pastinya sama ya. Cuman contoh-contoh soalnya mungkin berbeda. Jadi sesuai dengan RPS, ya di RPS pun saya susun dengan harapan bahwa saat Anda selesai belajar soil compaction ini, Anda harus bisa apa ini ya, yang dituntut ini ya, pemahaman tentang pemadatan, kemudian menentukan berat kering ya, maksimum, kemudian menentukan kadar air optimum, ya. Kemudian menentukan ya, kriteria kepadatan di lapangan, kemudian menentukan ya, alat-alat yang digunakan atau Anda bisa mengidentifikasi alat-alat yang bisa digunakan untuk pemadatan lapangan, dan terakhir adalah ya, mengetahui kualitas pemadatan di lapangan dengan melakukan tes baik di lapangan maupun di laboratorium. Jadi kalau Anda lihat RPS-nya, Anda juga diminta hal yang sama. Anda diminta menghitung, menggambar, menganalisis pemadatan di laboratorium dengan metode Proctor dan Proctor modifikasi. Jadi isinya sama, jadi harapannya begitu. Nah, oke, saya akan mulai dengan slide saya. Slide saya berdasarkan kedua buku ini, tetapi yang lebih banyak adalah pada Braja MDAS ini. Ya, compaction. Jadi isinya adalah sama persis seperti buku karena saya mengambilnya dari sini. Silakan, mudah-mudahan Anda mau mencarinya sendiri ya, untuk kepentingan Anda. Oke, saya lanjutkan.
Jadi dengan latar belakang tadi ya, bahwa tanah itu tidak sama kemampuannya di lapangan ya, kemampuan dalam berbagai hal ya, karena proses pembentukannya juga beda-beda, proses terjadinya atau pembentukan yang berbeda, kemudian transportasinya beda, akhirnya semuanya beda-beda akhirnya. Oleh karena itu ada tanah yang cukup kuat terima beban, ada yang tidak. Ada tanah yang sangat rapat sekali, ada juga tanah yang banyak porinya. Sekarang karena hal tersebut kita butuhkan sekarang kondisi yang sama atau kondisi yang ideal atau kondisi yang eh, yang memenuhi persyaratan teknis kalau akan dibangun sesuatu di atasnya, khususnya yang terkait dengan keteknik sipilan. Contoh yang paling mudah sekarang, kalau Anda pernah ke kampus Bukit ya, kampus Unod yang di Bukit, itu isinya batu semua, batu kapur ya, atau limestone. Itu kuat sekali gitu. Meskipun rongganya banyak, dia kuat juga. Gitu. Tetapi kalau Anda ke suatu tempat yang lain itu, misalkan di daerah pesisir ya, salah satunya mungkin yang dekat itu ada tanah rawa ya, kalau di di beberapa pantai di Bali juga ada rawa. Anda bisa lihat juga bahwa di situ tanahnya sangat basah bahkan terendam air. Jadi kondisi ini sangat-sangat situasional sesuai dengan kondisi tanah. Sedangkan di teknik sipil dibutuhkan satu kondisi ya, yang memenuhi persyaratan teknis. Contohnya, kalau Anda membangun jalan raya, di sepanjang jalan itu tentunya daya dukungnya harus cukup untuk menerima beban lalu lintas yang ada di atasnya. Tidak sekedar beban lalu lintas yang statik ya. Jadi beban lalu lintas secara general ya, beban dinamis gitu, karena beban bergerak terus gitu. Itu akan memberikan efek yang berbeda dengan beban statik. Lalu apa yang dilakukan kan? Yang dilakukan adalah jawabannya satu, dipadatkan atau dikecilkan rongga-rongganya atau dikeluarkan rongga-rongganya atau dihilangkan rongga-rongganya. Dengan cara apa? Dengan cara dipadatkan. Dipadatkan itu dengan cara apa? Ada yang mekanik, ya. Ada yang non mekanik. Yang paling sering digunakan adalah yang mekanik. Caranya apa? Ditumbuk atau dipadatkan dengan digilas atau digetar. Nah, lalu yang hilang apa? Yang sudah pasti Anda ketahui kalau Anda bicara soal tanah dengan fasenya, bahwa tanah itu tidak bisa volumenya lebih kecil dari volume solid. Saat Anda belajar batas-batas Salzburg, di situ ada kondisi solid atau padat. Nah, kalau Anda kurangi lagi volume voidnya, itu pada suatu ketika kalau dia melewati batas susut, maka volumenya tidak bisa berkurang. Gitu. Ya. Nah, meskipun sudah berusaha dengan segala macam, ya volumenya tidak akan berkurang. Volume paling minimum dari tanah adalah volume solidnya. Yang bisa berkurang hanya volume voidnya. Gitu. Jadi melakukan pemadatan itu sama dengan Anda berusaha menghilangkan volume voidnya. Gitu. Atau mengurangi seminimal mungkin yang bisa. Gitu. Karena tidak mungkin bisa seluruhnya juga. Gitu. Makanya tidak ada kepadatan 100% di lapangan, itu nggak ada. Gitu. Lebih kecil dari itu. Gitu. Kalau Anda menghitung dapat kepadatan di lapangan lebih dari 100%, nah pasti ada yang keliru. Itu usaha yang dilakukan. Lalu apalagi usaha yang lain? Kalau tanahnya jelek sekali, ya, jelek dalam arti ya, makanya tulis merah di situ, jelek itu kualitatif ya. Jadi kalau ada yang bilang jelek, mungkin ada yang tidak bilang tidak jelek. Nah, tetapi hal ini ya kita sudah punya terminologi yang teknis. Jelek itu mungkin dalam hal daya dukung. Jelek itu bisa dalam hal pemampatan dan seterusnya. Jadi terminologi itu akan digunakan untuk membuat satu kesamaan cara untuk menyajikan kondisi kepadatan suatu tanah. Ya. Jadi kalau Anda baca di bukunya Braja Emdas, kira-kira isinya seperti itu ya. Jadi kalau Anda baca di halaman depan di poin 16 tadi itu kira-kira seperti itu tujuannya ya. Dan saya lanjutkan. Lalu digunakan untuk apa? Pastinya digunakan untuk konstruksi di teknik sipil sudah. Jawabannya itu sudah pasti. Ya apapun kerjaannya ya tanahnya harus beres dulu baru ngomong yang lain. Gitu.
Ya, jadi kondisi seperti itu. Jadi kondisi-kondisi keadaan seperti itu ya perlu dikondisikan sehingga memenuhi syarat teknis yang dilakukan. Ya. Nah sekarang kalau kita bicara soal pemadatan, satuan dari pemadatan itu apa? Gitu. Karena istilah pemadatan itu tidak ada satuannya gitu, tetapi harus merujuk kepada parameter tertentu. Jadi pemadatan itu adalah dua kondisi, ya, kondisi berat volume pada kepadatan kering maksimum dan kadar airnya yang optimum. Jadi kalau Anda ditanya satuan pemadatan apa, Anda harus ketahui bahwa pemadatan itu tidak punya satuan, tetapi merujuk kepada parameter tertentu, yaitu kepadatan kering maksimum atau gamma D maksimum dan kadar air optimum. Inilah yang akan kita pakai atau kita gunakan untuk menyatakan suatu kepadatan. Nah, ya, jadi kalau Anda ditanya satuan pemadatan, ya tidak ada. Tetapi kalau rujukan parameternya ada, yaitu berat volume kering dan kadar air. Nah, berdasarkan kedua hal tersebut, parameter tersebut, maka bisa dibuatkan suatu terminologi ya, besarnya atau magnitud atau sebutan kepadatan di laboratorium dibandingkan dengan kepadatan di lapangan. Kenapa tidak yang di lapangan yang dipakai? Di lapangan itu ya kondisinya tidak begitu terukur. Tetapi kalau di laboratorium semua bisa terukur, sedangkan di lapangan kondisinya sangat situasional sesuai dengan keadaan. Tujuannya tadi sudah saya sampaikan. Yang pastinya adalah meningkatkan mutu dalam hal ini. Tadi saya sebutkan ya, semakin padat, tanahnya semakin kuat. Ya, itu secara umum begitu ya. Kalau kita buatkan satu hubungan yang linear ya, kalau semakin padat, tanahnya semakin kuat. Apanya yang semakin kuat? Kuat gesernya. Kenapa kuat geser? Nah, yang menghancurkan suatu material itu adalah gesernya. Ya, tetapi yang membebani adalah beban-beban utama pada bidang-bidang dari bahan tersebut. Akibatnya, kalau kuat gesernya meningkat, ya daya dukung tanahnya juga. Kemudian, karena efek dari pemadatan itu adalah mengurangi, ya, usaha mengurangi void, maka kalau terjadi pembebanan tambahan berikutnya, penurunannya atau settlementnya menjadi lebih kecil. Nah, sekaligus karena terjadi pemampatan, ya, butiran-butiran itu memampat satu dengan yang lainnya, akibatnya permeabilitas tanahnya juga. Ya. Gambar yang ada di kanan itu, ya, kita sering Anda lihat, ya. Kalau ada pembangunan jalan atau orang memadatkan satu hamparan lahan untuk dibuat lapangan parkir atau slot parkir. Kira-kira seperti itu pemadatannya. Kemudian kita akan bahas lebih lanjut pemadatannya seperti itu, efeknya seperti apa, ya. Dan seberapa dalam, atau seberapa tebal efek yang bisa disebabkan oleh mesin pemadat seperti itu. Kalau lihat gambar ini, ya, dengan skema yang ada di sebelah kanan, ya, awalnya tanah itu banyak pori, kemudian dipadatkan, sehingga porinya berkurang semaksimal mungkin. Jadi kondisi di atas itu adalah kondisi yang belum terpadatkan, kondisi di bawah adalah kondisi yang paling padat. Kondisi yang paling padat sama dengan kondisi E yang paling kecil. Ya. Jadi void ratio paling kecil. Nah, pada kondisi void ratio paling kecil inilah diukur berat volumenya. Karena void ratio-nya paling kecil, berarti porinya sangat kecil, otomatis tanahnya itu nggak basah. Ya, cenderung dia kering. Makanya berat volume yang didapat adalah berat volume kering. Kemudian ditambah kata-kata maksimum. Kenapa kata-kata maksimum?
karena angka porinya paling minimum. Maka berat volumenya menjadi berat volume yang maksimum dalam keadaan kering. Ya, nah usaha inilah disebut sebagai usaha data. Oke. Sekarang begini, kalau saya punya tanah satu ember gitu ya, saya yang belum diapa-apakan ya, kemudian dikeringkan, kemudian dimasukkan ke satu wadah tertentu gitu. Kemudian saya tambahkan air misalkan 100 gram gitu. Kemudian saya berusaha padatkan. Saya akan mendapatkan kepadatan tertentu. Kemudian saya tambahkan air lagi ya, dengan jumlah misalkan 2 kali lipat dari sebelumnya gitu. Itu juga akan menimbulkan satu kepadatan tertentu. Bisa jadi lebih padat daripada yang sebelumnya. Kemudian kalau saya tambahkan air lagi, ya bisa jadi dia lebih padat daripada yang dua kondisi sebelumnya. Tetapi begitu saya tambahkan air yang keempat, ya justru kepadatannya turun. Padatannya turun. Kemudian saya tambahkan lagi air yang stage yang kelima, justru tambah turun lagi, malah tanahnya nggak bisa dipadatkan, bahkan cenderung mulai seperti cairan. Nah, kondisi-kondisi ini ya, penambahan air 1, penambahan air kedua, penambahan air ketiga, dan seterusnya, itu akan memberikan keadaan kepadatan yang berbeda-beda. Yang awalnya meningkat, kemudian pada suatu ketika menurun. Nah, peralihan antara kepadatan penambahan air tadi juga menimbulkan kepadatan yang berbeda-beda, meningkat kemudian menurun. Pada kondisi puncak itulah ya, kalau ada meningkat kemudian menurun, tentunya parabolik ya, pasti punya titik maksimum di atasnya. Titik maksimum itulah disebut sebagai gamma D maksimum, berat volume maksimum. Kemudian berat volume maksimum itu diperiksa kadar airnya. Pemeriksaan kadar airnya itu memberikan Anda parameter kadar air optimum. Sehingga kadar air optimum itu adalah kadar air yang menyebabkan besarnya kadar air yang menyebabkan terjadinya gamma D maksimum. Itulah hubungan pemadatan ya antara dua parameter yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu gamma D maksimum dan kadar air. Untuk bisa mendapatkan kedua parameter tadi, ya, dilakukanlah percobaan ini. Gitu. Jadi teori dasarnya diberikan oleh Proctor pada tahun 20-an, kemudian berkembang dari ke tahun 1933 ya. Jadi sudah 100 tahun yang lalu ya, mereka sudah belajar ini. 100 tahun yang lalu ini dipelajari dan teori ini masih dipakai hingga kini. Artinya skema atau cara untuk mengetahui pemadatan di lapangan itu di laboratorium itu sudah benar-benar diterima sebagai suatu teori yang paling benar. Nah, Proctor itu punya dua model. Ada Proctor standar kemudian modifikasi. Apanya yang standar kemudian apanya yang dimodifikasi, hanya itu bedanya ya. Tetapi parameternya tetap ada dua hal tadi, yaitu berat isi kering atau berat volume kering dan kadar air yang optimum. Tentunya di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa tanah itu nggak sama. Ya, nggak sama ini sifat fisik, sifat mekaniknya. Terbentuk dan seterusnya. Sehingga ya, satu jenis tanah dengan tanah yang lain untuk sama-sama mencapai kepadatan 100%, itu kadar air yang dibutuhkan itu tidak sama. Termasuk juga berat isi keringnya juga tidak sama. Ya, jadi kalau Anda mau uji tanah di lapangan, maka Anda butuh tanah itu diambil ya, secara acak, secara random dengan jumlah sampel yang bisa dikelola dengan statistik, gitu. Kemudian dibawa ke laboratorium, diuji kepadatannya. Hasil pemadatan Anda itulah digunakan sebagai referensi untuk menyatakan kepadatan di daerah itu. Ya. Ini juga akan berkembang lebih lanjut nanti dengan pengujian kepadatan di lapangan. Kemudian ada dua uji, yaitu standar dan modifikasi. Apanya yang standar, apanya yang dimodifikasi.
Saya sudah rangkum begini, ya. Nah, silakan baca lebih lanjut nanti ya. Dan saya sudah sering pesan, jadi sebelum kuliah bacalah RPS-nya untuk bisa tahu bisa tahu CPMK-nya masing-masing. Jadi ada dua. Proktor itu di awal tahun 20-an itu memberikan standar proktor itu. Jadi ada satu wadah, ya. Wadah dibuat dari dari besi atau baja begitu, yang memiliki volume sebesar 1 liter atau 1000 ml ya. Kemudian contoh tanah ya yang sudah dipersiapkan sebelumnya, nanti akan ada SOP untuk menyediakan tanah ya. Standar proktor itu ya, itu mensyaratkan bahwa untuk melakukan pemadatan dengan volume 1 liter itu tanah contohnya akan dimasukkan ke dalam mold itu, wadah itu dengan 3 lapis. Lapis pertama, kalau itu tingginya kalau nggak salah tinggi mold itu, wadah itu ya, yang bagian bawah ya, itu ada bagian atasnya, ada bagian bawah sekitar 11 cm ya, 10 sampai 11 cm ya. Di sekitar 3 atau 4 cm Anda beri lapisan pertama, kemudian Anda tumbuk 25 kali per lapisan ya. Jadi cara numbuknya juga ada metodenya, nanti akan Anda pelajari lebih lanjut. Kemudian alat penumbuknya berupa hammer. Hammernya beratnya adalah 2,5 kg. Hammer itu dijatuhkan dari ketinggian 300. Jadi kalau Anda lihat di sini potensi ya atau energi ya. Energinya berapa dibutuhkan? Jadi ada berat, ada massa M ya atau berat ya. Kemudian ada tinggi jatuh H itu, dan ada gravitasi. Jadi ketahuan sekian usahanya atau energinya MGH. Nah, kemudian tahun 1933 itu dimodifikasi oleh Proktor lagi. Karena apa? Karena pengalaman di lapangan mereka membutuhkan kepadatan yang lebih tinggi atau kondisi tanah yang lebih padat. Dimodifikasilah Proktor itu menjadi modified Proktor. Nah, metodenya masih sama, ya. Cuman kalau tadi tanah contohnya dibuat 3 lapis, sekarang dibuat 5 lapis dalam satu wadah yang sama. Gitu. Kemudian setiap lapis diberikan tumbukan sebanyak 25 kali. Jadi kalau di sebelah kiri standar itu total tumbukan adalah 75, yang di kanan modified itu adalah 125 kali pukulan. Kemudian berat hammernya juga ditambah menjadi 4,5 kg dan tinggi jatuhnya juga diubah dari 30 cm menjadi 45 cm. Jadi itu beda prinsip antara standar Proktor dengan modified Proktor. Kalau kita lihat energi yang diberikan pada modified Proktor jauh lebih besar. Beratnya lebih berat dari yang standar, kemudian tinggi jatuhnya juga lebih, sehingga energinya menjadi berbeda. Ya, hasilnya sudah pasti berbeda. Ya. Modified Proktor akan memberikan kepadatan yang lebih tinggi daripada standar Proktor. Ini uji-ujinya, ya. Jadi sudah ringkasannya seperti tadi. Ini adalah detailnya ya. Jadi hammernya sekian, tinggi jatuhnya sekian, jumlah lagu dan seterusnya. Ya. Kemudian lanjut. Itu alatnya ya, kita di lab ada juga ya, baik yang memakai mekanik atau mungkin yang manual ya. Sehingga didapatkan dari tinggi jatuh tadi ya, Anda bisa menghitung berat dibagi volume dalam keadaan basah ya, atau dalam keadaan moist. Kemudian Anda cek kadar airnya, Anda dapatkan water content atau moisture content, sehingga Anda bisa membuat gamma D-nya atau gamma dry-nya. Ya, gamma dry-nya tidak lain adalah gamma moist dibagi 1 ditambah W. Silakan ingat-ingat ke kuliah yang minggu lalu. Begini caranya. Ya. Jadi kalau standar Proktor tadi ada 3 lapis ya. Jadi Anda tuangkan ke dalam ke dalam mold itu atau wadah itu. Pertama, kemudian Anda tumbuk ya. Anda tumbuk di lapisan pertama tadi ke dalam 3 tahap pukulan. Pukulan pertama seperti itu ya. Pukulan seri berikutnya situ. Jadi cara menghitung jumlah 25 kalinya seperti itu. Jadi 1, 2, 3, jadi 1, kemudian berseberangan 2. Kalau kita pakai mata angin ya, utara, selatan, barat, timur. Kemudian di mata angin yang lain ya.
kemudian 5, 6, 7, 8. Begitu juga nanti seterusnya, ya, sehingga didapatkan 25 cara menyajikannya seperti itu. Ya. Kalau kita di kampus ada yang sudah diatur dengan mesin, ya, bisa disetting, jadi tinggal di set, kemudian mesinnya akan melakukan penghitungan secara otomatis. Apa yang didapatkan dari sana? Tadi di pengujian tadi, ya, tadi saya sebutkan saya menambahkan air sekian kali gitu ya. Jadi uji ini minimal dilakukan 3 kali. 3 kali artinya tiga jumlah air yang berbeda atau 3 kadar air yang berbeda. Ya, itu minimal. Tetapi disarankan untuk melakukan 5 kali. Jadi Anda memberikan penambahan air sebanyak 5 kali. Nah, berapa besar air pertama yang ditambahkan itu pasti jadi pertanyaan, ya. Biasanya kita pasti mengambil kondisi inisial di lapangan. Kalau inisial di lapangan berapa airnya, ya, berapa kondisi inisialnya, kemudian kita akan melakukan percobaan, ya, atau kita akan melakukan pengujian, ya, di antara dari kadar air itu, kadar air natural itu. Ya, jadi dua bagian dikeringkan, 2 bagian ditambah basah seperti itu. Sehingga akan mendapatkan kira-kira grafik seperti yang digambar itu. Jadi misalkan titik yang paling kiri, ya, itu adalah kondisi kalau Anda lihat kadar airnya paling kecil, paling kering berarti. Ya, gamma D-nya sekian. Kemudian setelah Anda menambahkan air beberapa kali sampai 5 kali, Anda 4 kali menambahkan air, Anda dapatkan titik yang paling kanan itu. Artinya kadar airnya paling besar. Kadar air paling besar itu belum tentu memberikan gamma D yang paling besar, paling maksimum. Justru kebanyakan air. Kalau kebanyakan air, jadi kalau dilihat kesimpulannya dari grafik ini, kalau Anda menambahkan air terlalu banyak, nggak bisa dapat gamma D max. Kalau Anda cuma menambahkan air juga sedikit sekali, tidak dapat juga gamma D max. Maka Anda harus menambahkannya sebesar berat kadar air yang optimum. Itu yang menyebabkan terjadinya gamma D max. Dan ini untuk setiap jenis tanah pasti beda-beda. Anda tidak bisa merekayasanya, gitu, ya. Anda nggak bisa merekayasanya. Cuman kalau ingin mendekati itu bisa, tapi merekayasanya nggak bisa. Ya, jadi harus dilakukan 5 titik itu. Setelah Anda dapat yang 5 titik itu, maka tanah-tanah yang kira-kira mirip sifatnya, mungkin nanti kebutuhan airnya juga akan mirip-mirip juga. Gitu. Jadi biasanya makanya tadi saya bilang, Anda ambil sampel di lapangan yang banyak itu, ya. Dan Anda coba tes berkali-kali sehingga Anda dapat polanya. Jadi tanah itu polanya kayak begini pemadatannya. Tetapi harus tetap dilakukan. Oleh karena itu, ya, bahwa penyelidikan pemadatan ini harus dilakukan di laboratorium, nggak bisa di lapangan. Kenapa? Karena di lapangan tidak terukur, sedangkan yang di laboratorium benar-benar terukur. Anda bisa membuat variasi berbagai macam kadar air, sehingga Anda bisa mendapatkan juga pergerakan atau tren lain dari gamma D maksimum. Inilah yang harus Anda kerjakan nanti saat Anda praktikum pemadatan di laboratorium. Nah, lalu apa hasilnya? Kalau saya hubungkan dengan energi pemadatan, kalau tadi sudah jelas, ya, modified faktor hasil pemadatannya pasti akan lebih tinggi. Dan kadar air optimumnya akan bergeser ke kiri. Kalau sekarang kondisi yang biasa, ya, Anda mendapatkan kurva yang ada di sebelah kiri itu, ya. Jadi ada 5 titik, ya, kurva yang tadi saya pindah ke situ, ya. Nah, karena tadi sudah saya sebutkan bahwa kita tidak bisa menghilangkan, ya, atau memenuhi semua pori itu dengan air, maka, ya, kondisi kepadatan kita itu selalu kurang dari 100% kejenuhannya.
Kenapa? Karena tidak semua dari void itu bisa diisi air. Jadi untuk dihilangkan juga airnya juga nggak bisa sampai benar-benar kering, nggak bisa. Akan selalu ada sisa air di situ. Dan Anda tidak bisa juga mengisi keseluruhan void yang tersisa itu dengan air. Oleh karena itu, derajat kejenuhannya pasti kurang dari 100%. Kalau Anda melakukan pemadatan kemudian sampai jenuh, itu adalah kepadatan yang impossible itu. Salah, artinya ada yang keliru. Nah, oleh karena itu, ya, biasanya pemadatan itu, ya, grafik pemadatan itu disertai dengan ZAV itu, zero air void. Jadi zero air void itu maksudnya adalah void yang terisi udara itu 0%. Artinya itu tanah 100% terisi, pori-pori tanah 100% terisi oleh air. Artinya sama dengan derajat kejenuhan 100% atau SR-nya sama dengan 1. Jangankan lebih dari 100% untuk mengisi air. Sama saja dengan 100% itu sulit gitu. Jadi untuk mengontrol hasil pemadatan Anda wajib menggambar garis zero air void itu. Ya. Jadi void kosong yang terisi udaranya sama dengan 0 itu. Artinya semua void itu terisi oleh air. Itulah gambar atau garis yang menyatakan kondisi jenuh. Dan hasil pemadatan Anda tidak akan pernah menyentuh garis itu. Jangankan lebih dari 100% kejenuhannya. Sama dengan 100% saja sulit gitu. Dan kalau Anda benar-benar mendapatkan itu, something very wrong dengan hasil uji Anda. Gitu. Ya, oke. Nah, ini hubungannya dengan energi. Kalau energinya dibesarkan atau ditambah, ya, maka gamma D-nya pasti naik. Pasti itu. Tetapi yang menjadi perhatian adalah kalau energinya Anda tambahkan, misalkan dari standar Proctor menjadi modified Proctor, ya, kepadatannya dalam terminologi gamma D max pasti naik, pasti beda. Ya, yang modified tadi pasti lebih tinggi. Tapi ada hal yang unik di situ adalah kedudukan dari optimum moisture content-nya atau OMC-nya pasti akan bergeser ke arah kiri, yang artinya kadar airnya pasti lebih kecil. Jadi kadar air optimum pada energi yang lebih tinggi, ya, kadar air optimum pada energi yang lebih tinggi, ya, besarnya akan lebih kecil daripada OMC pada saat energinya yang standar. Itu adalah terminologi yang sudah dibuktikan dan valid, ya, sudah dibuktikan dan valid dari eksperimental laboratorium. Sehingga kalau digambarkan secara umum, ya, jadi itu ada berbagai macam bentuk, ya, bentuk kurva pemadatan dengan energi, ya. Energinya dinyatakan dengan jumlah tumbukan per lapis. Ada yang 20 lapis, ada yang 25 lapis, ada yang 30 tumbukan per lapis, dan seterusnya. Semakin banyak jumlah tumbukannya, maka gamma D-nya akan makin tinggi. Kemudian nilai OMC-nya, OMC itu adalah optimum moisture content atau kadar air optimum, itu akan bergeser ke arah kiri. Artinya semakin besar, semakin tinggi energinya, kadar air optimumnya akan semakin kecil. Ini besar energinya. Ya, energi yang terjadi di situ adalah jumlah tumbukan per lapis kali jumlah lapis, ya. Kemudian kali berat penumbuk itu M kali H. M kali H kali jumlah tumbukan. Kalau dia modified, ya berarti ada 125 kali, ya. Jumlah tumbukan 25 kali 5 lapis. Kalau yang standar Proctor, ya 25 kali 3 lapis. Sehingga didapatkanlah besar energi itu. Energi itu akan dijadikan acuan kalau nanti melakukan pemadatan di lapangan. Sekarang pertanyaannya menjadi begini, kalau di lapangan itu ditumbuk, artinya ada massa, ada tinggi jatuh.
Tapi kalau di lapangan tidak ada orang memadatkan dengan tumbukan seperti itu, tetapi digilas. Kalau digilas, ya, lalu bagaimana performa dari energi di situ? Kalau berat penumbuk atau berat alat gilasnya kan jelas. Misalkan seperti roller tandem roller yang ada di gambar caption di atas itu beratnya jelas, misalnya 8 ton itu misalnya. Kemudian tinggi jatuhnya udah ada, nol tinggi jatuhnya. Karena dia memang tidak dibanting kan, tapi dia menggilas. Lalu bagaimana memformulasikan, ya, kalau beratnya sama, lalu tinggi jatuh dengan gilas. Ya, ini akan menjadi portofolio Anda yang kedua, tugas Anda kedua. Silahkan, ya, tuliskan, ya, dari berbagai sumber yang Anda cari, bagaimana mengkonversi berat penumbuk dikali jatuh, itu kan energi ya, M kali G kali A ya, G-nya kan sudah sama-sama gravitasi ya. Kalau sekarang dia berat penumbuknya sama, tetapi posisinya gilas, bagaimana bisa menimbulkan energi di situ? Ya, itu menjadi tugas kedua. Lanjutkan. Ini yang modified. Jadi bedanya adalah namanya 5 lapis tadi, yang sebelumnya 3 lapis. Ya dengan cara yang sama, persis sama caranya, yang berbeda hanya pertama adalah jumlah lapis, yang kedua adalah jumlah tumbukan, yang ketiga adalah berat hammer, yang keempat adalah tinggi jatuh dari hammer itu ke permukaan ini ya, ke benda uji. Itu saja bedanya. Ini sudah saya sampaikan di awal tadi, ya, sudah sebelumnya. Pemberian tenaga pemadatan dalam arti berat mesin gilas dan jumlah lintasan yang perlu. Lalu bagaimana Anda mengkonversi energi itu? Kalau tadi Proktor memakai massa kali gravitasi kali tinggi jatuh, ya. Kalau dengan ini, bagaimana energinya? Ya, silahkan tuliskan di portofolio Anda, kemudian kirimkan ke Google Form yang sudah saya buat, ya, link yang sudah dibuat. Oke. Kemudian saya akan bicara soal pemadatan di lapangan yang diinginkan. Loncat ini. Jadi sasaran yang diinginkan adalah yang kita ingin tahu itu sekarang adalah pemadatan di lapangan. Karena faktanya yang dikerjakan yang di lapangan gitu. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa untuk mencapai kepadatan 100% itu secara teori bisa ya, tapi kayaknya di lapangan nggak pernah tercapai ya. Kenapa begitu? Kalau pertanyaannya kenapa nggak pernah tercapai atau sulit tercapai? Kenapa sulit tercapai? Ya tadi jawabannya, kondisi di lapangan nggak terukur. Contohnya gini deh, kalau Anda punya luasan sekarang mau memadatkan tanah seluas lapangan bola, kebayang deh lapangan bola itu berapa luas? Apakah Anda bisa kerjakan secara serentak? Mungkin tidak ya. Contoh misalkan Anda mau menambahkan air di lapangan. Caranya gimana? Ya disemprotkan. Kemudian Anda gilas. Ya, Anda gilas. Taruhlah Anda pakai alat yang banyak. Tapi perhatikan kalau misalkan pas lagi musim kemarau ya, panas matahari itu bisa menyebabkan evaporasi. Jadi air yang Anda sebarkan ke dalam di atas permukaan tanah itu bisa buru-buru cepat kering. Sehingga seolah-olah penambahan air Anda juga menjadi faktor di situ. Itu satu kondisi. Kondisi yang lain saat musim hujan, Anda bekerja proyek pada saat musim hujan, Anda niatnya nggak nambahin air, tapi begitu Anda mau segera gilas, hujannya turun, airnya bahkan sampai menggenang seperti itu. Jadi akan sulit sekali mendapatkan kondisi ideal di lapangan. Oleh karena itu, di setiap proyek pemadatan, ya, ini berlaku untuk di seluruh dunia ya, pemadatan di lapangan itu biasanya disarankan kurang dari 100%. Misalnya, kalau di Indonesia untuk pekerjaan jalan ya, maka tanah yang akan dijadikan subbase
atau subgrade itu pemadatannya, ya, parameter kepadatannya harus ya berada di range, ada yang 90%, ada yang 95% dari kepadatan proktor yang dikerjakan tadi. Itu. Atau misalkan untuk runway, ya, saya berpengalaman bekerja di runway untuk pemadatan, kemudian di taxiway dan lain-lain. Mereka mintanya bukan 90%, tapi mereka mintanya 98%. Jadi kita bekerja jauh lebih susah dan lebih ekstra begitu effort yang dibutuhkan. Jadi kadang-kadang selesai memadatkan, supaya kadar airnya tidak berubah, kadar air optimumnya tidak berubah, terpaksa hasil pemadatan tadi ditutup dengan terpal itu, atau ditutup dengan lembaran, ya, bisa dengan membran begitu, supaya tidak terjadi perubahan kadar air. Karena kalau kadar airnya berubah, kepadatannya pasti berubah, atau gamma D maksimumnya pasti berubah. Jadi ownernya nggak mau tahu, saya mintanya 98%. Jadi kalau Anda bekerja di teknik sipil, teorinya sudah bagus, tapi di lapangan Anda juga harus punya akal. Apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi variasi kayak gitu. Jadi tantangannya bukan di atas kertas saja, di lapangan gimana caranya. Kalau tiba-tiba hujan, pemadatan Anda rugi gitu. Atau kemudian sebaliknya, tiba-tiba mataharinya bersih, terik sekali, jadi kadar airnya hilang karena evaporasi, penguapan. Ya, kepadatannya juga berubah. Ya, itu bukan hal yang mudah di lapangan, tetapi Anda harus lalui karena Anda engineer-nya. Gitu. Ya. Kadar air. Nah, besarnya kadar air tanah menjadi pegangan adalah kadar air optimal dari laboratorium. Ini yang saya bilang tadi. Kalau kadar airnya geser-geser, ya, atau tidak tepat optimum, maka tidak tepat juga gamma D maksimumnya. Gitu. Jadi Anda padatin sampai secapek-capeknya madatin gitu, ya nggak ketemu juga gamma D maksnya. Gitu. Nah, kemudian tebal lapisannya juga. Berapa tebal lapisan yang boleh dihampar? Jadi kalau Anda ngelihat orang pemadatan itu biasanya tanahnya dibuat berlapis supaya ya pemadatannya bisa memenuhi spesifikasi kepadatan yang disyaratkan. Ya. Untuk tanah lempung disarankan antara 7,5 sampai 15 cm. Kemudian tanah berpasir antara 30 sampai 40. Tapi seringkali di lapangan, ya, beberapa spesifikasi proyek itu menyatakan bahwa penghamparan tanah yang digunakan untuk pemadatan adalah kurang lebih 30 cm. Dengan syarat tidak boleh ada butiran yang lebih besar dari 20 cm tebalnya. Apa besar butirannya seperti itu. Ya, itu nanti akan ada spesifikasi berlanjut. Nah, kemudian alat-alat yang dimaksud di sini adalah alat pemadat dengan dengan model gilas, ya. Silakan Anda cari tahu yang saya minta tadi. Nah, jadi hasilnya adalah kalau Anda memadatkan di lapangan, di laboratorium itu Anda anggap sebagai 100%, maka sebagai kontrol dari hasil pemadatan di lapangan, Anda harus mencapai atau Anda harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh proyek itu. Tidak semua proyek itu punya syarat masing-masing. Ya, tetapi secara geoteknik, secara umum, ya, pemadatan di lapangan itu harus mencapai sekurang-kurangnya adalah 90% dari kepadatan. Kalau kepadatan laboratorium Anda adalah gamma D max, maka di lapangan kepadatan yang Anda dapat itu harus 0,9 kali D max. Caranya seperti apa memastikan itu? Anda sekarang uji lagi di lapangan untuk mengetahui berapa besar gamma D max yang ada di lapangan, sehingga gamma D max itu bisa diterima sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan. Adalah suatu metode yang disebut sebagai kerucut pasir atau Sendkun test. Sendkun test ini punya SOP, ya. Jadi sama saja.
Sekarang untuk bisa memastikan bahwa kepadatan itu tercapai, jadi hasil pemadatan di lapangan, ya, Anda gali dengan ukuran tertentu ya, diameter tertentu dan kedalaman tertentu ya, supaya kira-kira mencapai 1 liter lah juga gitu ya. Tapi kan sulit untuk di lapangan untuk mengukur 1 liter benar ya. Tapi kira-kira seperti itu. 1 liter itu berapa sih? Oh, diameternya sekian, dalamnya sekian. Nah, kemudian Anda timbang beratnya, ya. Anda timbang beratnya dapat berat. Padahal kita tahu gamma B itu adalah berat dibagi volume. Nyari volumenya kayak apa? Cari volumenya inilah dibantu dengan cara kerucut pasir atau sand cone. Sand cone ini akan membutuhkan metode ini akan membutuhkan satu material lain untuk mengetahui volumenya. Ya, di volumenya diukur dengan pasir. Jumlah pasir yang bisa masuk ke dalam lubang tadi itu berapa volume. Sehingga bisa didapat berat dan volume. Sehingga Anda dapat gamma moist atau gamma basah. Kemudian hasil galian dari tanah yang Anda gali tadi itu dicek kadar airnya. Dengan demikian Anda bisa menghitung gamma D. Gamma D-nya sama dengan gamma moist dibagi 1 ditambah kadar air. Nah, kalau hasil gamma D lapangan Anda ini itu sama dengan 90% dari gamma D max di laboratorium, maka pekerjaan Anda diterima. Tetapi kalau kurang dari 90% dari gamma max di laboratorium, maka Anda harus memandatkan kembali sampai benar-benar gamma D yang Anda kerjakan di lapangan itu besarnya adalah memenuhi spesifikasi tadi itu. Ada yang 0,9 kali gamma D max atau 0,95, bahkan ada 0,98 gamma D max. Itulah challenge-nya project di lapangan kalau Anda melakukan pemadatan. Tidak mudah, tetapi Anda bisa melakukannya. Kira-kira seperti itu. Ya, hasil pemadatan Anda digali. Nah, digali itu kan tidak bisa buatnya seperti silinder gitu ya. Namanya juga digali kayak begitu, bentuknya pasti nggak beraturan. Karena bentuknya nggak beraturan, maka volumenya bisa diukur dengan Anda menuangkan sejumlah pasir ke dalam lubang tersebut, kemudian Anda menghitung ya berapa volume pasir yang masuk ke situ. Sehingga volumenya dihitung secara tanda kutip akal-akalan. Ya, dengan memanfaatkan pasir yang sudah jelas berat volumenya gitu. Ya, jadi itu akal-akalannya si Proctor itu ya. Jadi kelihatannya sepele tetapi benar-benar memberikan pendekatan yang sangat baik. Silakan baca lebih lanjut. Kemudian cara tadi memadatkan di lab sudah, memadatkan di lapangan sudah, kemudian mengecek pemadatan di lapangan, kemudian cara melakukan pemadatannya. Ada yang tadi memakai mesin gilas, sangat umum memakai mesin gilas, sangat-sangat umum melakukan dengan mesin gilas, kemudian digilas, taunya berat alat penggilasnya berapa, ada yang 6 ton, ada yang 8 ton, bahkan ada yang 12 ton. Silahkan pilih sesuai dengan proyek yang Anda kerjakan. Tetapi tidak semua bisa begitu. Ya, kalau hamparannya luas, kemudian daerahnya terbuka, begitu, Anda bisa gunakan roller. Tapi kalau daerahnya sempit gimana? Anda yang mungkin Anda sudah pasti pernah lihat ya, orang memadatkan dengan alat seperti ini ya. Namanya hand tamping ini. Hand itu tangan, itu. Tamping itu dia menghentak itu. Dihentak dengan satu alat tertentu. Alat ini yang digunakan biasanya untuk pemadatan ringan, ya, tanda kutip ringan di situ ya, yang sederhana. Jadi tidak membutuhkan kepadatan yang sangat besar. Ya. Jadi kepadatannya hanya untuk sekedar memadatkan, ya, kemudian ruangnya sempit, luasannya juga nggak gede-gede amat gitu. Kalau Anda membangun rumah gitu ya,
mungkin untuk sebelum masang plat lantai, memasang lantai gitu ya, diberi tanah uruk dulu, kemudian dipadetin. Kan nggak mungkin pakai roller madetin ruangan di dalam rumah. Pakailah hand tamping seperti itu. Nah, karena dimensinya kecil, kemudian kemampuan tampingnya juga kecil, ya kepadatan yang didapat juga tentunya ya tidak bisa diharapkan seperti Anda memakai roller. Ya, jadi sangat tergantung dengan penggunaannya. Jadi untuk alat yang lebih besar ya, lebih besar digunakan roller. Dan gaya tegangan yang bisa diberikan kepada tanah itu bahkan sampai mencapai 400 kPa atau 40 ton per meter persegi. Jadi Anda bayangkan per meter persegi itu bisa menerima beban 40 ton. Sama dengan satu kolom besar. Gitu ya. Satu bangunan lantai 4. Gitu. Pemadatan ini benar-benar sangat tergantung dari maunya apa proyek itu. Untuk apa pemadatan itu dilakukan. Untuk apa? Sampai berapa tekanan yang harus disediakan oleh tanah yang dipadatkan itu. Biasanya kalau yang begini-begini memakai roller kayak gini. Jadi alat roller yang seperti ini biasa Anda lihat kalau ada proyek jalan gitu ya. Kalau yang di atas itu adalah vibro roller. Jadi roller yang ditambahkan keadaan penggetar. Jadi dia ada vibrasinya. Itu disebut sebagai vibro roller. Yang di bawah ini juga vibro roller gitu. Tetapi dia memakai 2 roda baja. Kalau yang di atas itu dia pakai 1 roda baja. Jadi kalau yang di atas itu kecepatannya bisa lebih tinggi daripada yang di bawah gitu. Jadi sangat-sangat versatile, sangat-sangat harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Tidak semua roller itu ya memakai roda baja. Kalau ada pekerjaan jalan ya, apalagi pekerjaannya sudah pada perkapasan, itu tidak bisa lagi memakai satu jenis pemadat gitu. Bukan kadang-kadang ya, ada prosedur di situ. Jadi kalau pemadatan untuk aspal beton ya, atau kalau Anda mungkin bilangnya ada hot mix gitu ya, HRS gitu, hot roll sheet gitu, itu dipadatkan dengan 3 seri pemadatan. Pertama namanya breakdown roller ya, atau breakdown compaction. Begitu ditumpahkan dari truk pengangkut, kemudian disebar dengan finisher begitu, itu langsung dipadatkan dengan mesin gilas memakai roda baja, hanya untuk memadatkan pada bagian atas supaya dia rata. Kemudian itu tidak cukup ya, kemudian diberikan pemadatan dengan yang namanya pneumatic roller. Pneumatic roller itu adalah yang pada gambar ini. Jadi kalau Anda melihat di jalan ada pemadat dengan memakai roda yang berselang-seling seperti yang nampak di gambar atas dan ketiga gambar ini ya foto ini. Itu adalah memberikan efek pemadatan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena permukaan rodanya lebih kecil, atau bidang kontak rodanya dengan aspal beton lebih kecil. Kalau bidang kontaknya lebih kecil, tegangan yang diterima lebih besar. Jadi tambah padat. Cuman resikonya apa? Jadi kelihatan bergaris-garis. Nah, untuk menghilangkan bergaris-garis itu, pada pemadatan ketiga, yang pertama adalah breakdown roller, yang kedua adalah compacting roller, kemudian yang ketiga adalah finishing rolling. Kemudian dipadatkan lagi dengan pemadat memakai silinder baja supaya mau rata lagi, seiring dengan aspal tinggi suhunya, aspal itu semakin cair gitu. Tapi begitu suhunya berkurang, dia mulai plastik. Ya, nanti Anda belajar lagi itu di perkerasan ya. Tapi cara memadatkannya ngikut model di mekanika tanah. Kemudian ada lagi
ya, pemadatan khusus ya. Ini biasanya pemadatan dilakukan pada tanah-tanah yang sangat lunak. Ya. Kemarin kalau misalkan Anda berkesempatan melihat di pembangunan jalan dan underpass yang ada di Bandara Ngurah Rai, alat seperti ini ada. Karena di situ adalah rawa, maka pemadatannya nggak bisa serta-merta memakai alat seperti tadi, bisa tenggelam itu, alat pemadat itu. Bayangkan beratnya 12 ton itu. Nah, sekarang sebelum itu dilakukan dengan pemadatan seafood roller ini. Kalau seafood itu kayak kaki kambing gitu ya, jadi tonjolan-tonjolan permukaan bidang kontak yang kecil, sehingga seolah-olah tanahnya diperes dulu. Baru dipadatkan sama biasa seperti cara pemadatan tadi. Jenis yang lain adalah baby roller. Ya, namanya baby pasti lebih kecil. Pemilihan alat pemadat itu lebih kepada situasi yang di lapangan. Kalau tadi bisa sampai 400 kPa ya, atau mungkin 700 kPa kalau memakai pneumatic roller tadi. Kalau ini kapasitasnya paling-paling ya 10, 20, mungkin maksimum 30 kPa. Ada yang modelnya statik, ada juga yang modelnya pakai vibrator. Ya. Jadi jadi ada efek vibrasinya. Ya. Kapan Anda pakai begini ya sesuaikan dengan proyek Anda. Tetapi tujuan akhirnya sama, berapa madatan yang harus dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan dari dari spesifikasi yang disyaratkan. Nah, ini adalah heavy compaction atau pemadatan berat ya. Itu ada beberapa beberapa metode ya. Jadi ada yang disebut sebagai metode deep compaction. Deep compaction itu ada yang dengan menjatuhkan beban berat. Ya. Anda bayangkan sekarang itu ukurannya 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Sedangkan berat volume beton itu adalah 2,4 ton per meter kubik. Jadi kira-kira berat pemberat tadi itu yang dari beton itu beratnya 2,4 ton. Itu biasanya dijatuhkan dari ketinggian 5 meter Anda, kemudian ada yang jatuhkan dari ketinggian 7 meter juga ada. Kemudian dihitung energinya, ya sama seperti proktor tadi kan. Berapa masanya, berapa tingginya. Kemudian hasilnya diperiksa dengan cara yang sama. Tetapi sebelum melakukan pemadatan ini, biasanya areanya ditentukan dulu. Berapa luasnya. Ya. Kemudian model tanahnya seperti apa. Sifat fisiknya seperti apa. Sifat mekaniknya seperti apa. Kemudian baru dibuatkan pola penjatuhan beban. Jadi tidak dijatuhkan benar-benar rapat begitu, tidak. Karena hasil dari pemadatan ini punya efek di sekitar dari titik jatuh itu. Ya, ada radius yang dipengaruhi atau ada influence radial dari setiap efek jatuhan. Kalau efek jatuhnya misalkan mencapai radius 3 atau 4 meter, maka penjatuhannya itu atau kerapatan dari titik-titik jatuhnya juga bisa diperhitung. Jadi metode ini sangat banyak. Silahkan baca bukunya lebih detail ya. Karena tadi di awal tujuan Anda belajar ini adalah bisa menghitung. Yang kedua bisa menggambar. Kemudian bisa menentukan gamma D maksimum. Bisa menentukan kadar air optimum. Kemudian bisa menentukan besarnya zero air point. Setelah bisa menentukan itu, Anda bisa mensuggest bahwa kepadatan tanah ini adalah maksimum sekian. Itu tujuan dari kuliah hari ini. Ya. Contoh, misalkan suatu tes pemadatan di laboratorium. Sehingga Anda sudah mikir nih, mau dipadatin pakai proktor standar apa proktor modified. Silahkan. Ya. Itu biasanya ditentukan oleh proyek itu sendiri. Ownernya saya maunya gini, saya maunya gitu. Ya, saya maunya pakai modified, saya maunya pakai standar. Ya. Kemudian
Setelah Anda melakukan 5 kali pengujian, Anda mendapatkan hasil. Jadi saya pendekkan ceritanya. Ya. Pengujian pertama, saya mendapatkan kadar air yaitu 13%. Kemudian saya dapatkan gamma D 1,62 gram per cm kubik atau 1,62 ton per kubik atau sama dengan 16,2 kilonewton per meter kubik. Satuan di sini sangat penting. Salah Anda menunjukkan satuan, maka gamma D Anda juga salah nanti bacaan. Hati-hati. Dan gunakanlah unit atau satuan yang konsisten. Kalau Anda memakai gram per cc seterusnya. Kalau Anda pakai ton per meter kubik, gunakan yang sama. Kalau Anda mau pakai kilonewton per meter kubik, juga gunakan secara konsisten. Pertanyaan pertamanya, gambar grafiknya. Gambar grafik hubungan antara gamma D dan kadar air. Setelah gambar, tentukan berapa besarnya gamma D maksimum. Kepadatan itu tidak punya satuan, tetapi dia merujuk kepada 2 parameter, yaitu gamma D dan kadar air optimum. Makanya itu yang ditanya. Kedua, apabila ya, jenis tanah tersebut di lapangan dipadatkan, ya, tanah yang Anda di lab tadi ya, itu di lapangan juga sekarang mau dipadatkan gitu. Ya, kemudian mereka lakukan pemadatan. Kemudian mereka cek. Ternyata di lapangan itu hasil pemadatannya menghasilkan kepadatan sebesar 1,65 gram per cc. Ya. Lalu ada pertanyaan, sekarang hasil di lapangan itu apakah sudah memenuhi kepadatan yang diinginkan, misalnya lebih dari 95%. Jadi saya mensyaratkan kepadatan lapangan itu adalah sekurang-kurangnya 95% dari kepadatan laboratorium. Maka Anda plotting sekarang, gamma D sekian, kadar air sekian, dan seterusnya. Plotting. Anda buat sumbu, salib sumbu. X-nya adalah kadar air optimum, kemudian Y-nya adalah gamma D maksimum. Anda plotting aja yang tadi itu. Kemudian Anda gambarkan dalam satu kayak begini. Ini gambarnya nggak terlalu bagus ya. Bisa tunjukkan Excel. Nah, Anda gambarkan, kemudian Anda hubungkan satu titik dengan titik yang lain. Nah, di sini biasanya krusialnya di sini. Ada yang menghubungkan dengan freehand, jadi ditarik garis begitu saja. Ada yang menghubungkannya dengan apa? Dengan satu hubungan X dan Y berupa persamaan parabola. Kalau Anda kerja di Excel, Anda bisa buat trend lainnya ikuti seperti persamaan yang Anda mau. Bisa ya, bisa polinomial, bisa model kuadratik, seterusnya. Ya, taruhlah sekarang di sini ya, hasil plotting itu ternyata memberikan gamma D max 1,72 gram per cc dan W optimum 18%. Ini adalah hasil di lab. Ya, di lab hasilnya adalah 1,72 gram per cc. Sedangkan W optimumnya 18%. Nah, sekarang saya di lapangan juga memadatkan tanah. Ternyata saya dapatkan kepadatannya cuman 1,65 gram per cc. Lalu pertanyaannya, tadi ada syarat. Pekerjaan pemadatan di lapangan itu bisa diterima kalau hasil pemadatannya adalah lebih dari 95% kepadatan di laboratorium. Cek saja sekarang. Gamma di lapangan 1,65, gamma di lab 1,72, ya. Coba Anda rasiokan. Oh, ternyata dapatnya 95,93%. Syarat di lapangan tadi apa? 95%. Berarti ini lebih dari 95%. Iya, pekerjaan Anda diterima. Kalau kurang dari 95%, ya ownernya bilang, padatin lagi, nanti baru saya bayar, gitu. Sehingga hasil Anda di lab, itu benar-benar ada hubungan secara teoritis dan juga praktis. Praktisnya seperti apa ya? Kayak tadi saya bilang, Anda menambahkan airnya kayak gimana caranya? Atau mempertahankan kadar airnya kayak gimana caranya? Ya.
Jadi kalau ada proyek begini, mestinya Anda sudah berani ngambil kerjaan seperti ini. Minimal Anda bisa mengecek kepadatan lapangan dan kepadatan laboratorium dan kepadatan lapangan. Ya, caranya seperti itu. Ini cara menyelesaikannya. Jadi gamma basah atau gamma moist ya. W dibagi V, kemudian gamma dry sama dengan gamma P, dan seterusnya. Itu masing-masing 1,67 ya. Tadi kan 1,67, 1 sekian. Kemudian inilah yang di-plotting ya, angka-angka ini di-plotting. Ya. Kemudian yang kedua, tadi Anda sudah menggambar hubungan antara kadar air dan gamma kering. Setelah Anda menggambar tadi, Anda dapat menyimpulkan gamma D maksimumnya atau gamma kering maksimumnya berapa, W optimumnya berapa. Terjawab sudah. Kemudian ada satu pertanyaan lagi, berapa derajat kejenuhannya dari tanah yang Anda padatkan tadi? Anda harus tahu. Untuk mengetahuinya, ya, Anda bisa menggunakan gamma atau berat volume kering dalam kondisi zero air point atau pada kondisi jenuh air. Nah, di sini dibutuhkan satu parameter lagi yang kita sebut sebagai GS. Kita udah bahas GS ya beberapa minggu yang lalu ya. Anda sudah tahu apa GS. GS itu adalah berat volume solid dibagi dengan berat volume cairan di mana solid itu berada. Gitu. Satuan GS nggak ada karena udah sama-sama berat volume dibagi berat volume, satuannya sama dengan 1. Ya. Sehingga dengan bantuan itu Anda bisa menghitung berat volume kering ya dan berat volume dalam keadaan berat volume kering tadi sudah dihitung. Kemudian berat volume kering dalam keadaan zero air point atau dalam keadaan jenuh air 100%, di mana SR sama dengan 1. Oke, selesai. Ada pertanyaan, silakan. Mohon izin bertanya, Pak. Silakan. 057 Kadek Hindu Putra Keraton, izin bertanya, Pak. Ya. Mengenai pemadatan tanah. Kalau melihat kita kasus yang di Jakarta terjadi penurunan tanah tiap tahunnya itu, apakah di suatu pembangunan di wilayah Jakarta itu mempunyai cara pemadatan tanah yang khusus ya, Pak, jadinya? Gini, karena kondisi geografisnya seperti itu. Gini, itu relasinya dengan pemadatan sepertinya sedikit sekali ya, kecil sekali ya, meskipun mungkin ada hubungannya. Penurunan suatu muka tanah di areal yang luas, ya, di satu zona yang luas, itu lebih kepada mekanisme, Pak. Salah satunya, Pak, pengambilan air yang berlebih, sehingga pori-pori tanah di bawah itu kosong. Karena pori-pori tanah di bawah itu kosong, kemudian lapisan tanah itu punya berat, nah dia memampat secara elastis. Jadi penurunannya itu bukan semata-mata karena pemadatan. Karena begini deh, orang itu tidak mampu memadatkan sampai kedalaman yang cukup dalam ya. Orang seperti contoh tadi ya, Anda memakai roller untuk memadatkan tanah timbunan kan. Kalau Anda menimbun tanah sekaligus dengan tebal lapisan 3 meter, kemudian Anda lakukan pemadatan, efek pemadatan Anda nggak sampai 1 meter deh. Di bawah itu sudah tidak ada beban lagi dirasakan oleh tanah. Di semester berikutnya, di Mektan 2, Anda akan belajar yang namanya penyebaran. Kamu buat gedung atau buat konstruksi di atas tanah, ya, bisa mencapai 600 kPa persegi atau 60 ton per meter persegi. 65 ton per meter persegi itu dirasakan tepat di bawah fondasimu. Ya, semakin ke bawah kalau ditinjau, ya,
kedalamannya. Pada kedalaman tertentu, beban kamu yang 60 ton per meter persegi itu tidak dirasakan oleh tanah. Oke, itu dari sudut pandang beban. Nanti di Mektan 2 kamu belajar soal penyebaran tegangan dalam massa tanah. Nah, sekarang dalam hal pemampatan, juga sama begitu. Ya. Sekarang, tanah yang dalam kondisi memiliki kadar air tertentu di lapangan atau kadar air inisial, ya, itu memenuhi rongga atau pori dari tanah itu. Pori itu, ya, Anda sudah tahu, bisa terisi air saja, bisa terisi udara saja, atau sekarang tanah yang ada di muka bumi itu ada tanah yang terendam air, muka airnya tinggi. Kalau Anda buat sumur 5 meter aja udah dapat air, itu namanya muka air tinggi. Ada juga yang muka airnya sangat dalam, sampai 40 meter nggak dapat air. Saya ngebor di Labuan Bajo itu sampai 140 meter saya nggak dapat air. Artinya apa? Tanahnya kering sampai segitu, nggak ada muka air. Saya ngebornya di agak tinggi ya, di perbukitan. Ya. Nah, kalau sekarang misalkan tanah di Denpasar deh, yang saya tahu persis. Tanah di kampus di Sudirman, itu muka airnya kira-kira berada di 5-6 meter dari permukaan tanah setempat. Adalah gedung rektorat yang lama atau gedung pasca sekarang di Sudirman. Nah, saya yang menghitung mendesain fondasinya tahun berapa? 2000 berapa gitu. Itu muka air kita itu di posisi 5 meteran di situ. Artinya tanah di bawah 5 meter, ya, tanah di bawah 5 meter dari permukaan di atas itu pori-porinya terisi air secara penuh. Sedangkan di atasnya mungkin terisi sebagian. Nah sekarang, kalau Anda buat sumur di situ, banyak sumur di situ, kemudian secara bersama-sama Anda ambil airnya, ya, muka air Anda bisa turun dalam waktu sangat cepat. Akibatnya apa? Air yang semula berada di pori-pori tanah Anda, sekarang airnya hilang. Yang terisi apa? Udara. Ya. Kemudian di atasnya ada bangunan sekarang, gedung itu. Karena air yang dulunya ikut menyangga bangunan gedung Anda, sekarang airnya pergi. Anda kuras. Akibat dari itu terjadi apa? Terjadi pemampatan. Siapa yang memampatkan? Beban di atasnya gedung itu. Itulah proses penurunan, ya, muka ya, atau muka tanah secara zonasi, ya, secara zoning, ya, satu area tertentu. Nggak bisa di setempat-setempat. Kalau Anda ngomong Jakarta, nah sekarang Jakarta itu sebagian besar tanahnya adalah endapan muda. Anda harus belajar itu sekarang, belajar geologi lagi. Pembentukannya dia endapan muda itu muara semua, muara sungai semua ya. Jadi ya, tanahnya belum kompak sekali. Kemudian karena dia merupakan tanah endapan, cenderungnya berupa tanah berbutir halus. Berbutir halus cenderung merupakan mineral, lanau, dan lempung. Sangat mampu memegang air yang banyak. Kemudian kalau sekarang Anda ambil airnya untuk kebutuhan domestik kah, untuk kebutuhan yang lain-lain, pemompaan yang berlebihan, dewatering yang berlebihan, itu menyebabkan kekosongan rongga-rongga atau pori-pori dalam tanah. Kekosongan itu menyebabkan dia akan atas jawaban. Saya Komang Gentawan NIM 0554 izin bertanya Pak. Ya. Tadi pada dasar keseharian saya sering menggunakan dilakukan pemadaman seperti apa Pak? Di arah Sanur yang sempat saya lihat di dekat Banjar
kecil itu ya Pak. Kan ada alat terus Itu dan konstruksi seat pile-nya. Terhadap pertanyaanmu, kenapa tanahnya nggak dipadetin gitu, sehingga tidak perlu buat fondasi bore pile. Ya, di situ dari hasil soil test, ya dilakukan sondir namanya CPT ya, cone penetration test, itu tanahnya lunak sampai kedalaman 25 sampai 30 meter. Oke ya, jadi itu kondisi tanahnya sangat lunak dan dia merupakan bekas rawa. Ya, itu kan daerah rawa ya, sehingga kondisinya tadi pertama muka air sangat tinggi, muka airnya hanya -2 di situ deh. Ya. Kemudian tanahnya lunak sampai kedalaman 25 sampai 30. Jadi sangat tidak mungkin dalam area yang kecil seperti itu memadatkan dengan efek besar. Seperti menjatuhkan bola-bola baja yang tadi ya, dan bola beton itu ya, kubus beton. Kemudian daerahnya adalah terbangun, sekitarnya sudah terbangun. Kalau Anda melakukan pemadatan ekstrim di situ, efeknya adalah getaran bagi daerah sekitarnya. Sehingga di situ yang namanya engineering atau rekayasa. Dilakukanlah rekayasa fondasi. Sekarang fondasinya didesain berdasarkan fondasi dalam atau fondasi tiang. Cuman tiangnya tidak dipancang, tetapi dibor. Ya, kenapa dibor? Kalau dipancang itu memberikan getaran. Kalau dibor, memang pekerjaannya kotor. Ya, jadi ada bekas bor, kemudian baru dituangkan baja dan pembesian dan baja. Kemudian untuk dinding-dinding sekitarnya tidak juga dipancang, tetapi ditekan dengan memakai sheet pile. Sheet pile itu kalau dari katanya ya, sheet itu berarti lembaran, pile itu ya pile ya, tiang ya. Jadi tiangnya berbentuk pipih-pipih. Coba kalau Anda lewat lagi sekitar situ, ya perhatikan di situ ada tiang-tiang pipih ya, kita sebut sebagai sheet pile atau turap yang dipasang untuk menjadi wadah tampungan dari reservoir itu. Jadi pemilihan-pemilihan itu sangat-sangat bergantung dari keadaan setempat. Tidak bisa serta-merta menerapkan satu teori, meskipun ya alternatif solusi yang diberikan itu atau yang dicari itu tetap memiliki dasar teori yang sama. Nah itu jawabannya deh. Jadi saya merancang sheet pile di situ sampai kedalaman 19 meter. Ya, jadi memenuhi juga kondisi di lapangan. Ya, jadi kalau wika beton itu merancang sheet pile panjangnya masing-masing 6 gitu ya, 6 meter satu lonjornya gitu. Kenapa cuma 6 meter? Ya supaya bisa mudah diangkut dari Surabaya ke Denpasar. Ya. Jadi orang mendesain itu tidak semata-mata teori dari teknik sipilannya, tetapi juga dari pemindahannya atau transportnya, kemudian handlingnya seperti apa. Jadi banyak hal. Ya. Dan nanti akan mendapat ilmu-ilmu tambahan nanti di manajemen konstruksi, kemudian di keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian metode pelaksanaan dan seterusnya. Jadi tidak bisa satu teori itu yang kita pelajari di buku seperti sekarang pemadatan ini tidak bisa serta-merta diterapkan di satu kondisi itu. Ya, butuh satu penyesuaian, ya, butuh suatu pendekatan, approach di lapangan supaya bagaimana pekerjaan itu tetap memenuhi kaidah teori yang kita miliki, tetapi bisa juga dikerjakan. Contohnya gini, Anda menggambar satu rancangannya sangat baik, tetapi nggak bisa dieksekusi. Jadi buatlah rancangan itu constructible and executable. Jadi misalkan saya mau buat jembatan, atau saya kemarin desain soil nailing di shortcut yang daerah ke Bedugul ke atas sana. Itu desainnya bisa jadi banyak, model rancangannya bisa banyak. Tetapi mana yang executable? Mana yang constructible? Yang benar-benar bisa dikonstruksi di lapangan? Itu juga jadi pertimbangan nantinya. Begini deh, semakin Anda ke belakang, semakin banyak mata kuliah yang Anda terima nanti, tentunya satu mata kuliah satu dengan yang lainnya jangan dikotak-kotakkan gitu. Oh saya cuma senangnya ini, ya bisa. Karena apa? Suatu ketika Anda lulus dari teknik sipil itu, Anda tidak diberi embel-embel. Embel-embelnya sarjana teknik di bidang teknik sipil. Tidak disebutkan teknik sipil Anda geoteknik, tidak disebutkan sipil Anda adalah jalan raya, tidak disebutkan juga struktur, tidak juga disebutkan teknik hidro,
tidak juga disebutkan sebagai manajemen konstruksi. Ya, jadi mata kuliah Anda harus diakurkan semuanya gitu. Karena memang itu yang dibutuhkan di lapangan. Suatu ketika Anda ngambil bidang struktur misalkan, kemudian tiba-tiba di proyek Anda diberikan gambar soal perkerasan jalan, ya masa Anda bilang saya nggak ngerti soal begini, kan nggak mungkin. Ya, jadi itu tips saya untuk Anda supaya Anda belajarnya nggak kotak-kotak. Tetapi minat itu kan juga nggak bisa ditutupi. Saya minatnya ini, tapi bukan berarti Anda belajar yang Anda minati saja. Kurang minati ya jangan ditinggalkan. Ya, 5 menit lagi lah. Gimana? Minggu depan kita latihan soal standar Proctor dan compaction ini. Saya akan pandu Anda memakai Excel ya yang mudah untuk bisa menggambarkan grafik ya. Grafik yang dibutuhkan supaya Anda bisa menentukan gamma D maksimum dan W optimum. Jadi kalau tadi yang saya di slide saya grafiknya kurang bagus gitu ya. Kan cenderung ya sekedar contoh saja. Jadi grafik yang ideal itu kira-kira seperti yang di bukunya Raja Emdas itu kira-kira. Mungkin di Muni Budu juga grafiknya lebih baik, mungkin coba dilihat. Coba cari ya buku ini ya. Kemudian Anda belajarnya di buku ini ya akan sangat bagus ya kalau Anda belajar dari buku, bukan dari catatan orang ya. Kalau slide itu kan catatan orang, catatan saya. Kalau dari buku ini, jadi gambar-gambar yang saya tunjukkan tadi ada semua di sini gitu ya. Jadi, seperti ini tadi, bagaimana kita menjaga kadar air itu supaya tidak terlalu geser kiri, geser kanan sehingga kepadatannya nggak sampai. Minggu depan kita bahas itu. Ini contoh yang tadi ada di sini ya. Berapa water content-nya, berapa gamma D-nya, kemudian Anda diminta gambar gitu. Dapat gambar kayak begini, berapa ZAV-nya atau zero air point-nya. Silakan aja cari ya, soil mechanics and foundation. Jadi Muni Budu namanya. Ya. M Budu Anda tulis saja M Budu, begitu Anda dapatkan. Saya juga nggak beli kok ini. Saya juga ambil dari internet. Oke, ada pertanyaan? Terakhir? Kalau tidak, saya akan akhiri kuliahnya. Minggu depan kita lanjutkan masih dengan pemadatan ke contoh soal dan cara mengerjakan. Benar-benar Anda bisa menghitung, benar-benar Anda bisa plotting, kemudian Anda benar-benar bisa mengambil satu kesimpulan. Silakan. Kalau dari saya sudah cukup, Pak. Oke. Yang lain, kalau sudah? Bapak, Ya. Saya bertanya tentang format penamaan tugasnya itu kan yang dari RPS sama yang di link yang Bapak kasih itu agak rancu, kayak soalnya beda gitu format penamaan tugasnya. Gini. Di kelas yang siapa kemarin nanya, saya lupa ya. Kelasnya Pak Uwar kalau nggak salah nanya begitu. Gunakan yang saya punya deh. Itu kan saya file itu sebenarnya sih sama saja ya. Cuman saya akan lebih mudah kalau saya lihat. Saya kalau di WAG yang kelasnya Pak War ya, saya sempat menulis ya, gunakan yang sebelumnya ya, yang saya share itu ya. Kalau Anda mengisi keterangan, nggak usah ngisi keterangan panjang-panjang, tugas dari saya Pak, ini gini-gini, nggak usah. Tunjukkan aja ininya, kode penamaan mata kuliahnya itu beres sudah urusan. Karena yang saya butuhkan itu adalah ya kelas Anda, kemudian nama dan NIM. Jadi nggak usah ada kata pengantar dengan hormat saya hari ini begini, nggak usah begitu ya. Tunjukkan itu saja. Karena timestamp-nya kan jelas ya, kapan Anda ngumpul juga ada tahu kan, ketahuan di situ jam berapa Anda ngumpul. Ya, oke. Jadi supaya seragam ya untuk semuanya. Nah, meskipun yang di kelas Pak Wardana kan saya tumpangkan di kelas saya gitu ya, karena saya memang tidak bisa membuatkan Pak War sendiri begitu. Jadi saya tumpangkan di situ. Itu sebabnya saya minta ditambahkan keterangan khususnya di kelas Pak War itu menambahkan yang seperti yang saya tulis di PA Group sebelumnya. Oke. Mudah-mudahan sudah jelas gitu. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, kuliah saya akhiri. Ketemu minggu depan masih lanjut dengan
Proctor ini mungkin akan saya pandu Anda membuat di Excel. Tapi saya berharap Anda baca buku ini, ya, baik bukunya Braja M. atau buku ini silahkan sudah dibaca, supaya kuliahnya lebih mudah. Oke, saya akhiri. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Pak. Selamat sore. Terima kasih Pak. Silakan segera ini ya. Terima kasih Pak. Karena Baik saya Pak, terima kasih. pakai lagi room ini untuk kelas yang lain.